aja atau dia yang baru mulai, itu wajib banget buat dianalisis biar nggak meleset target pasar dan Itu ya. sesuai sama apa yang kita inginkan atau tidak. Agak berbeda ketika kita setiap hari melatih melatih Oh, iya, iya, melatih iya, diri kita iya. sendiri gitu, menempa hidup kita sendiri seperti mungkin Chinmi ya, Apa Kung tuh? Fu Boy. Oh, Mas itu tahun berapa ya? Oh, jenengan lihatnya di hotspot ya itu ya. Saya lihatnya di acara TV. Iya. Jadi Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of Hai umat manusia, masih bersama acara Dialog Ekonomi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang bersama saya, host pada hari ini, Mas Bagus, ya, Mas Bagus SF kalau di sosmed, kalau nama lengkapnya Bagus Satyo Adi. Masih di momen Indonesia Merdeka. Selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dress code saya pada malam ini juga tinggal ngerek ya, merah putih. Jadi kita akan membangun bangsa ini dengan kegiatan positif walaupun di masa pandemi. Kedua tamu spesial malam hari ini yang jauh-jauh datang dari Rembang ke studio ini untuk bersama-sama ngobrol, istilahnya kalau zaman sekarang itu podcastan, bersama-sama kita semua. Yang satu ini Mas Ganteng dari Magersari. Alamatnya di sini Jalan Gajah Mada nomor 69 Rembang. Nah, ini pinggir jalan ini. Sehari-harinya sebagai mentor di Sekolah Kreatif Indonesia yang ada di Gang Palen nomor 16 Desa Sawahan. Nah, ini beliau namanya Mas Dwi Aristia Febri Nur Chandra, biasa dipanggil sehari-hari Mas Febri. Selamat datang Mas. Oke, terima kasih. Tempat tanggal lahir mau disebutkan apa enggak Mas? Tak sebutkan aja ya. Tanggalnya aja. Oh, tanggalnya, biar nanti kalau ada yang mau kirim-kirim lewat atau Bisa. ini ada sponsorship Mas. Aduh, Oh iya. saya lupa. Tempat tanggal lahir Blora 2 Februari 1983. Dan juga ditemani oleh satu orang bidadari juga. Cantik banget loh malam ini. Ini spesial ini Mas. Ini spesial. Mbak Putri. Kesibukannya sehari-hari sebagai apa Mbak? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa aja? Sebagai apa aja? Bergelut bisnis di bidang kuliner, khususnya minuman kopi kekinian ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu di mana Mbak dan apa namanya? Namanya Kedai Kopi Tentang Rasa, Tentang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 45 Rembang. Nah, Mm-mm. saya itu kan lupaan Mbak, kalau jalan-jalan itu nama jalan itu saya nggak ingat. Incer-incernya di mana Mbak? Kalau di Rembang ini istilahnya incer-incernya nanti. Iya. Lebih tepatnya ya, ada perempatan Kempong. Ini yang terkenal tuh perempatan Kempong. Iya, perempatan Duta Kempong. Ilahi. Nah, Oh, Duta Ilahi ya. Nah, Terus SMK ya. SMK SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, itu terlalu ke timur. Oh, Perempatan Kempong, SMK Ke Muhammadiyah timur dikit. tengah-tengahnya itu ya. betul. Oh, Ke timur iya, dikit iya. aja. Mm-mm. Oh, bagi yang pengen ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng, bisa datang ke kedai kopinya beliau Iya, ini ya. betul. Oke. Enak ya Mbak ya? Dan Ah, harga pasti enak terjangkau ya. banget, iya. Cocok lah untuk teman-teman di Rembang. Pada kali ini kita akan membahas dua subsektor unggulan dari 17 subsektor di ekonomi kreatif, di mana Kabupaten Rembang kebetulan sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia tahun 2019. Sehingga
dua subsektor unggulan ini adalah desain produk dan kuliner. Jadi ternyata di Rembang ini punya potensi ekonomi kreatif yang luar biasa, 17 subsektor semuanya ada. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dua subsektor unggulan tersebut. Yang pertama ini saya mau membahas dengan Mas Febri ini. Iya. Gimana? Mas Febri ini statusnya apa? Oh, sorry. Ini pertanyaannya ini Saya tadi kok kok- ngeredek Mas ya, Iya. Mas. Ini pertanyaannya Saya siapa ditanya ini yang bikin ya? Tim kreatif ini gimana? Saya langsung Iya. dredeg ini. Iya, saya- Keringetan saya. Salah Mas. Ternyata ini tadi pertanyaannya untuk yang kuliner. Oh iya. Desain produk ini apa Mas? Saya kok Nah, masih itu. bingung ini desain produk ini apa? Ah, Coba Mas, itulah. tolong dipaparkan di meja ini sekarang. sebentar ya Mas, saya coba Ambil. taruh kotak saya. Saya lupa taruhnya tadi di mana. Oke. Ya. Bagaimana, Jadi Mas? desain produk itu lebih kepada rancang benda pakai, Hmm. di mana benda pakai ini nantinya akan bersifat ergonomis, kemudian estetis, dan juga bisa membuat akibatnya adalah menjadi dan mempunyai nilai yang lebih, istilahnya seperti itu. Oh, Itu iya. nilai desain produk. Jadi desain itu sendiri dari sebuah rancang atau proses lah istilahnya gitu, atau apa ya, merancang nantinya kalau menjadi barang ini lebih bernilai. Iya. Jadi memang desain produk ini lebih ke arah memang sumber daya manusia, pengembangan di kreativitas sumber daya manusianya ya Mas. Ya, lebih ke sumber daya manusianya karena memang di Rembang potensi ini belum tergali banyak, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita ketahui buat teman-teman semua, di desain produk ini menarik ya. Jadi kita nggak perlu harus punya barang yang mahal, tapi ketika kita punya kemampuan, kita bisa menggeluti bidang ini. Sekarang kan era digital ya, komputer sudah banyak, kita pinjam bisa, ke warnet bisa. Ketika kita punya kemampuan skill di desain produk ini, untuk saat ini sangat menjanjikan, begitu ya Mas ya. Iya. Terus sejak kapan Mas menggeluti dunia desain produk Nah ini? itu saya ingat-ingat itu sejak lahir kan. Oh, sejak. Dari gitu langsung desain Mas gitu ya. Jadi baju Oh, yang itu lain langsung- itu masih iya. teriak-teriak, saya Iya. udah pegang mouse Mas. Gitu. Jadi Keren ya. sejak kapan? Sejak pada saat kepepet. Sejak kapan? Sejak pada kepepet gitu Iya, kan. iya. Karena saya pernah lama di Jogja waktu itu. Hmm. Kebetulan juga di keluarga Rembang Yogyakarta, saya di situ juga banyak teman-teman yang kuliah di perguruan tinggi ilmu komputer, kemudian sekolah seni gitu. Jadi kita banyak belajar lah sama teman-teman itu gratis gitu, banyak belajar gratis gitu. Akhirnya kita bertemu bertemu simpulnya, oh ya desain produk gitu. Karena memang ruang lingkupnya kan banyak ya. Ada desain produk itu punya ruang lingkup seperti desain alat transportasi, alat perkakas lingkungan misalnya. Terus banyak bidang-bidang yang memang diperlukan untuk desain produk. Dan nanti kan di akhirnya kita ada di komunikasi pemasarannya, istilahnya seperti itu. Makanya ketika belajar itu kita bisa lebih istilahnya lebih termotivasi lah istilahnya gitu. Jadi sejak lahir itu saya akhirnya termotivasi dengan desain produk gitu. Oh iya, jadi itu tadi ya Mas. Jadi kelahirannya jenengan terus memotivasi untuk belajar Betul. ke desain produk. Sama seperti nama saya, karena saya Iya. kan lahirnya Nur Candreng ya. Oh, iya, Jadi iya, iya. malam-malam ada cahaya bulan itu saya mikir apa ya gitu. Jadi apanya Desainnya. mos kan keluarnya malam gitu. Iya. Oh itu tikus. Terus ya. Jadi terinspirasi dari situ. Oh iya. Menarik sekali nih. Jadi mungkin memang ada hubungannya ya desain produk ini untuk saat ini terkait erat dengan kuliner memang. Iya. Ya. Gimana itu, Memang salah satu komunikasi pemasaran di sekarang ini itu salah satunya dengan desain produk. Desain produk itu memang salah satu subnya dari desain grafis. Di mana elemen-elemen grafis itu bisa diaplikasikan di kuliner.
nggak lucu juga ketika kita kopi kemudian ditaruh di lepek aja misalnya gitu kan. Kita promosinya mau Iya, gimana gitu iya. kan. Atau ditaruh di daun gitu kan nggak lucu ya. Iya. Iya, Kak, kopi-kopi yang mahal sekarang itu kan kemasannya bagus-bagus ya. Iya, kemasannya bagus. Bahkan kopi sampai harga per cangkirnya sampai berapa, Mbak? Sampai 60.000 ya, Mbak? Ada. Ada. Ini beralih ke narasumber satunya kan sayang ini ada cewek cakep dibiarin aja. Sejak kapan Mbak Putri menggeluti dunia bisnis kuliner ini? Sejak kapan ya, Mas? Ya, Sejak awal pandemi, berarti sekitar 2019 Iya. akhir, 2020 awal. 1 tahunan lah Satu ya. tahun yang lalu ya. Tuh. Anniversary, Mbak. Anniversary. Oh iya betul, Iya. COVID aja udah anniversary Iya. ya. Heeh. Kenapa Mbak menarik tentang kopi ini? Apa yang membuat Anda tertarik sama gitu. kopi? Yang bikin saya tertarik, sebenarnya tuh awalnya karena saya hobi nongkrong di tempat kopi nih. Oh, kapan Mbak ajak-ajak kita Oh, loh, Mbak? aduh Ajak boleh kapan? banget, Oke. mari. Tempatnya Iya. tadi yang tadi itu ya, Mbak ya? Yang tadi dong, yang tadi Jalan Dr. Stomo 45 Rembang. Oh iya, siap. Saya tuh sebetulnya tadi mau protes gini kok. Kenapa? Kenapa Mbak Putri yang ditanyain gitu ya Nah. soal alamat gitu ya? Saya nggak ditanyain. Mas sabar toh, Mas. Enggak sama, saya nggak ditanyain SKI itu di mana gitu. Dijelaskan sendiri, Pak. Kan tadi sudah tak jelaskan Mas. Iya, SKI, Mas. iya. Oh iya. Oke, oke. Nanti saya beri waktu untuk promosi lah. Oh iya. Silakan Iya. Mbak Putri. Enggak kan Mbak Putri. Betul. Sampai mana? Iya. Kenapa tertarik sama kopi, Mbak? Iya. Iya. Saya tertarik karena memang awalnya saya hobi ngopi. Ngopi, ya. Nah, dulu kan saya belum di Rembang karena pandemi, kerjaan sedang low, akhirnya saya pulang ke Pulang. Rembang nih. Terus saya lihat, oh di Rembang ternyata konsep buat tempat Kopi. ngopi yang kekinian waktu itu ya 1 Iya. tahun lalu tuh masih sedikit. sedikit. Nah, jadi saya melihat ada peluang bisnis, kemudian saya membuka kedai kopi saya gitu. Saya lihat, oh ada pundi-pundi uang deh kayaknya gitu. Yes. Iya. Memang pebisnis seperti itu ya, lihat pundi-pundi uang langsung. Idenya melejit. Kopi yang Mbak Putri punya ini, ya, maksudnya kedai kopinya ini kemasannya gimana, Mbak? Kemasannya kayak di warung kopi di desa itu yang pakai cangkir kecil pecah itu apa atau kasih daun tadi kayak Mas Febri bilang, atau ada kemasan khusus memang? Iya, jadi memang berkaitan sama tadi desain Produk. produk. Tempat saya di kemasannya itu pakai cup. Nah, tentunya cupnya itu ada desain produk yang melambangkan brandnya saya Brandnya. sendiri gitu. Jadi orang kalau lihat nih, wah di sini ada brandku, di cup sealernya juga ada brandnya. Jadi kalau orang lihat selalu terngiang-ngiang. Besok, oh kok enak, balik lagi. Iya. Oh tempatnya di situ, oh cupnya ini bagus ya gitu. Jadi memang desain produk sangat Penting ya, Mbak? berpengaruh. Iya, Oh. betul. Oh iya, menarik sekali ya. Jadi di desain produk ini juga ada terkait dengan kemasannya di Iya, kuliner. betul. Dan Iya, untuk saat ini memang kan brand itu kan penting ya. iya, Karena kalau kita masih saja konsep lama, itu sudah semua orang juga sudah menjalankan ya. iya betul. Jadi kalau memang mau usaha kita lebih tampak atau lebih dikenal orang, ya memang harus diberikan sentuhan desain tentunya. Iya. Betul. Oke. Tapi kembali ke Mas Febri, untuk desain produk ini mahal nggak Mas biayanya? Sebetulnya kan gini, kita nyambungin ke tadi dulu gitu ya. Jadi desain produk itu pada prinsipnya adalah satu, untuk menjadi identitas. Jadi sebuah benda pakai itu kemudian bisa menjadi identitas sendiri. Yang kedua adalah quality control. Kalau kita sudah punya identitas, pasti kita harus melakukan quality control itu sendiri. Setelah itu desain produk masuk ketiga yang paling penting, menjadikan nilainya lebih kan gitu kan. Iya, iya. Betul. Jadi 3 prinsip ini yang memang dipakai desain produk untuk jadi mata kuliah. Oh gitu. Saya itu malah pernah dengar orang buat desain produk itu ini Mas. Jadi
dilakukan survei dulu. Jadi Iya. dia kayak survei ke masyarakat, Betul. pengennya seperti apa baru dibuatkan desain. Jadi Itu memang betul, Mas? kalau riset sendiri ya, kalau desain produk sendiri itu dibilang mahal atau tidaknya tergantung pesanan ya, Mas. Iya gitu ya. Tergantung pesanan. Ada juga yang pesanan gratis gitu ya. Ada. Iya. Tapi kalau kita sudah meliputi tiga hal itu tadi, meliputi tiga hal. Contoh misalnya gini, desain alat transportasi, kita kan nggak mungkin akan langsung bikin gambar bis misalnya, gambar bis terus kita desain gambarnya cuma seperti itu aja. Contoh misalnya di Jakarta banyak busway misalnya, kemudian kita tidak menyesuaikan dengan Jakarta gitu. Kenapa di Jakarta tuh busway-nya warnanya seperti itu gitu. Termasuk di Rembang misalnya. Nanti kalau misalnya di Rembang ada busway pun mungkin lebih cenderung pada warna oranye misalnya karena identitasnya adalah oranye. Yang kedua, Rembang sendiri adalah pemilihan warnanya adalah warna-warna yang warm gitu kan, warna-warna yang hangat gitu kan. Karena Rembang adalah kota yang memang cukup panas suhunya, susah airnya. Maaf. Iya. Jadi Ada kok Mas banyak air, Mas. Oh iya, banyak air, di walaupun asin. utara sana ya. iya walaupun asin. Iya. Jadi itu lebih memilih untuk itu. Jadi kita perlu melakukan riset juga. Jadi nanti riset warna itu sangat penting. Jadi riset warna itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah warm, yang kedua adalah cool, yang ketiga adalah netral. Jadi warm itu untuk warna yang hangat. Jadi kita bisa memilih warna di situ. Cool itu yang untuk warna-warna yang dingin, damai, sedap dipandang mata dan sebagainya. Netral itu untuk warna-warna netral seperti hitam, grey dan sebagainya gitu, seperti itu. Oh iya iya iya. Kalau iya, dibilang mahal atau enggak ya bisa jadi mahal, bisa jadi bisa jadi enggak ya. Memang value dari sektor ekonomi kreatif ini memang tidak terbatas ya. Jadi ini adalah salah satu mungkin ya, salah satu solusi dari pertumbuhan ekonomi after pandemi. Dan mungkin di masa pandemi ini bisa dirintis dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif seperti itu. Ya di menyambung di masa pandemi ini Mbak, gimana kondisi bisnisnya? Ya. Iya, jadi begini, di masa pandemi tentunya pasti ada penurunan. Tapi kalau di bidang makanan dan minuman, kuliner ya, nah itu kan menjadi suatu kebutuhan primer buat manusia. Jadi di masa pandemi ini nggak begitu nggak begitu down lah penghasilannya. Jadi masih agak-agak lumayan kalau di bidang makanan dan minuman gitu. Tipsnya apa Mbak kok bisa Tipsnya biar ya masih bisa Survive. eksis gitu loh. gitu, Iya. biar bisa tetap eksis di masa pandemi. Ya. Ya tentunya harus tetap mempertahankan kualitas Kualitas. produk. iya. Yang kedua memang harus selalu memberikan inovasi dan kreasi. Jadi harus ada pemunculan produk baru. Biar konsumen itu kadang kan Bosan ya. bosan gitu loh. Jadi harus ada inovasi terus menerus Iya. gitu. Terus memanfaatkan media promosi yang ada. Sekarang tuh lagi ngehitsnya Iya, media online kan. Oh iya iya Gitu, iya, ya penting kan? itu ya ya. Bisa pakai Instagram, bisa pakai WhatsApp Blast sekarang kan. Terus kemudian jangan lupa tetap terima inputan dari konsumen. Kalau misal masih ada yang kurang segala macam, tetap harus bisa diterima dan diperbaiki lagi Iya. gitu. Ini saya dengar-dengar Mbak Putri sampai mau nganteri sendiri loh pesan untuk konsumen. Iya, ordernya ini Wah, langsung ini spesial ini. spesial bener. ini. Gimana itu Wah, ceritanya luar Mbak? biasa. Iya, jadi gini, kalau buat saya bisnis itu nggak semata-mata kalau kita owner nggak selalu jadi bos Bos. dan nyuruh anak buah gitu loh. Selagi kita tim, kita kerja bareng, saya bisa ya udah. Kalau misal mereka lagi, saya kan ada barista nih. Kalau barista dia kan pasti bikin kopi segala macam, juga masih melayani di tempat. Kalau saya free pasti saya open delivery gitu. Jadi siapapun kalau yang mau order di mana-mana, oke, saya antar gitu. Siap. Iya, Ah, siap. Pokoknya baiklah. siap. Teman-teman ini tips yang menarik ya. Jadi walaupun owner atau pemilik, tapi kalau memang harus mengantarkan sendiri ya, why not ya? Iya betul. masalah. Nggak ada masalah. Oke. Mas Febri nih, ini tim kreatifnya ini siapa ya? Ini kok susah sekali kata-katanya. Tanggapan
Mas Febri mengenai craftsmanship gimana Mas? Craftsmanship. Ya Allah, ini susah banget. Ini ini kuliah apa podcast ini? Craftsmanship ya, ini Ini untuk dari pengetahuan. tadi saya itu udah deg-degan kok Iya. salah gitu loh. Craftsmanship ya. Ini pengetahuan untuk kita semua juga sih. Iya, Nah, ini kan jadi juga saya belum tahu. Kalau kita ngomong soal keahlian ya, sebetulnya saya tetap percaya bahwasanya soal bakat itu orang itu semua sama lah. Oh iya. Tinggal kita setiap hari mengasah. Saya masih percaya betul bahwasanya ketika kita melatih diri kita setiap hari itu jauh lebih menjadi ahli daripada seorang ahli yang hanya satu kali melakukan sesuatu. Contoh misalnya seperti Isyana Saraswati misalnya, dia punya project itu setiap bulannya itu adalah 1000 kali latihan gitu. Sama desain produk pun seperti itu. Kita pertama kali bikin desain produk itu pasti saya nggak bilang jelek, tapi pasti nggak enak dipandang gitu. Semua desain produk itu pasti bagus. Cuma kadang ketika kita sebagai pemula, sebagai newbie gitu, itu polesannya pasti agak berbeda ketika kita setiap hari melatih diri kita sendiri gitu, menempa hidup kita sendiri seperti mungkin Chinmi ya, Apa Kung tuh? Fu Boy. Oh. Mas itu tahun berapa ya? Oh, jenengan lihatnya di hotspot ya itu ya. Saya lihatnya di acara TV. Jadi tiap hari kita tempa itu terus pasti kita akan masuk ke situ karena memang agak mungkin di Rembang belum banyak ya seperti itu karena kan kebanyakan di sini desainer juga pasti praktis menjadi operator desain aja kalau misalnya datang menjadi operator desain, tolong desainkan itu mentok di situ aja gitu. Tapi untuk desain produk yang bundlingan atau yang satu paket gitu itu belum banyak dan memang agensi di Rembang itu saya lihat kok belum ada ya. peluang sangat besar itu sebenarnya seperti itu. Saya kok jadi berpikir untuk buat BUMDes untuk itu tadi ya. Saya siap. Oh, Mbak Putri ini nanti sponsorshipnya. Siap itu. Ya. Selamat datang, Mbak. Oke. Menurut pandangan jenengan ya, seberapa jauh ini perkembangan desain produk di Rembang ini? Iya. Kan berkaitan juga mungkin program Smart City-nya Rembang ini. Ini kayaknya agak berat ya. Ya, terus kan biar berat sedikit Jadi, lah Mas. Saya mengutip perkataannya Pak Arif Budiman. Oh iya, siap. Jadi bukan saya yang bilang. Iya. Arif Budiman ini ya sebagai ini kata-kata di sini. Iya. Pak Arif Budiman itu sekretaris jenderalnya ICCN, Jadi Creative City Network. beliau mengatakan seperti ini. Butuh campur tangan Tuhan. Untuk melihat potensi-potensi itu gitu. Karena memang potensi ini belum tergali sepenuhnya dan memang di Rembang itu sepertinya itu masih dipandang sebelah mata ya. Jadi desain produk itu masih dipandang sebelah mata. Ya hanya sekitar hanya sebatas diplastikin di plastik wrap atau apa gitu sudah selesai, standing pouch gitu cuma ditaruh dilabelin stiker gitu cuma gitu aja. Iya. Padahal food grade itu kan banyak contoh misalnya kayak tabung karton itu misalnya. Tabung karton kita bikin kemasannya dari itu juga bagus kan istilahnya. Kenapa harus selalu standing pouch gitu kan? Padahal standing pouch itu sudah nggak tren dan trennya udah Lama sekali 5 ya, tahun itu, atau 10 iya. tahun yang lalu sudah lewat gitu. Iya. Sehingga ketika kita memproduksi sesuatu ya QC-nya memang harus lebih kendel istilahnya gitu, lebih berani untuk mengatakan ini tidak gitu. Trennya itu sudah sampai seperti itu. Dan di sini trennya ya masih sebatas itu desain template gitu. Ya. Saya itu ada di kemarin saya banyak berdebat soal contoh misalnya gini. Angka 76 sekarang ini orang selalu bilang 76 tahun Indonesia ya. Itu selalu bilang itu jelek. Kalau menurut saya sendiri itu sangat bagus. Kenapa? Daripada sebelum-sebelumnya itu hanya template gitu loh. Oh iya. Jadi ini hanya angka template. kreasi ya. Dan ini bentuk kreasi sendiri dan itu memang dibuat sesuai apa istilahnya? Ada namanya diagonal rasio istilahnya. Iya. Ada diagonal rasio, ada golden rasio yang memang digunakan di situ. Jadi menurut saya cara memandang kita itu dengan desain produk itu memang perlu edukasi yang lebih lah. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi desain produk itu susah, teman-teman. Jadi alangkah
baiknya kalau kita lebih sedikit menghargai teman-teman yang tukang desain itu, jangan cuma minta tolong gitu aja, tapi ya dihargailah kreativitasnya. Nggih. istilahnya istilahnya apa, Cuman Mas? desain gitu aja gitu. Karena Iya. tuh banyak banget itu orang bilang kayak gitu. Padahal kan kalau dilihat di vektor-vektor gitu ya. Betul. Ya. Saya dulu pernah bikin fast vector itu, misalnya fast vector itu saya hargai 50.000. Katanya, cuma pakai Canva aja gitu. Canva itu apa sih ya? Dulu gitu. Itu nggak semudah apa yang kita bayangkan sebenarnya kayak gitu. Walaupun itu memang 2 jam selesai gitu, Tapi kan ya berpikir kan gitu. ya istilahnya lebih kepada prosesnya itulah istilahnya. Oke, Mbak Putri nih, Mbak Putri. Berikan tips dan motivasi untuk teman-teman yang baru mau mulai berbisnis nih. Oh iya. Oke, buat tips ya. Iya. Kalau yang mau memulai bisnis kuliner, kuliner baik kayak makanan Mbak atau Putri ya. minuman Iya. ya, sebaiknya memperhatikan yang namanya strategi marketing. Nah, ini tuh nggak harus bisnis yang udah gede. Nah, bisnis apa aja atau dia yang baru mulai, itu wajib banget buat dianalisis biar nggak meleset target pasar dan Itu ya. sesuai sama apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, di situ ada yang namanya marketing mix ya. Itu kayak saya kuliah dulu. Ini basic Wis. banget. Mantap ini. Basic Ini banget. kuliah berapa SKS, Mbak? Alhamdulillah sesuai. Ini 2 SKS loh kalau teman-teman mau kuliah Iya. ekonomi. Monggo Mbak, silakan. Iya, oke. Dulu ada yang namanya marketing mix. Ini menyangkut 4 aspek. Ada product, price, place, and promotion. Kalau buat saya nambahin lagi namanya relationship marketing. Oh iya, marketing. Nah, jadi nggak harus berpatokan pada itu. Jadi strategi di setiap bisnis itu berbeda-beda. Tergantung kita targetnya di mana, kita harus menetapkan. Misalnya nih, kita mau jual produk. Jual produknya itu kalau bisa yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Yang terpenting adalah aman untuk dikonsumsi. Iya, kan? betul itu. Kita minum kopi Minum di kopi. habis itu gede gitu. Kan gak lucu. Ini Iya. kok ini gimana nih, Pak? Apa ini? Kacau ini. Iya. Cuma itu tadi, Mbak. Itu press apa tadi itu? Makanan apa itu tadi? Press apa? Press. Iya. Iya. Itu bisa di bahasa Indonesia kan, Mbak? Iya, produk, price, place, informasi. Produk iya. itu produk. Produk. Bahasa Indonesia produk. Oh, Produk gitu. Barangnya. Barangnya. Price itu harga. Rego. Rego. Iya. Kalau memang target pasarnya Iya. adalah orang yang menengah ke bawah, jangan dong kasih 1 cup 60.000 pada Iya. kabur nanti. Iya kan? Iya, yang beli ya paling Mbak Putri tak. Udah place. Yang ketiga place, tempat panggonan, Mas, Oh, panggonan. panggonan. Iya, panggonan. Panggonan ya. Iya. Jadi kalau memang nih kita mau jual di range harga yang menengah ke bawah, jangan kita masuk ke mall. Oh, iya. Orang kan pasti gengsi. Mahal, ya? Aduh, apaan sih harganya murah banget, gak mau beli dong. Oh, Nah, gitu. ya. Lebih ke situ ya. iya dia kayak ada gengsi gitu. Iya. Nah, kalau misal mau jual di harga yang menengah ke bawah, ya dekat sekolahan, dekat kampus Ya. gitu. Betul. Nah, jadi Biar kan punya anak anak-anak uang sekolah- sakunya sama SPP-nya bisa masuk ke situ. Ya itu Mas. Pengalaman banget Mas kayaknya. Ya, betul. Iya. Terus kemudian promotion tadi ya. Promotion. Nah, promosi ini sangat diperlukan dan ini sangat penting. Misalnya sekarang lagi berkembang namanya sosial media. Kita bisa update foto produk, terus dikasih caption yang lucu-lucu. Ya otomatis kan lebih menarik nih. Waduh, Iya. wah kopi tentang rasa lagi update yang kopi baru nih, ada promo nih ya. Ya udah aku besok ke sana nih karena emang harganya lagi murah, lagi promosi, captionnya lucu nih. Nah, terus pada datang. Terus relationship marketing. Nah, ini sebenarnya after sales marketing saya bilang. Jadi orang itu bisa datang lagi ke kita ketika kita memberikan servis yang bagus. Wah, itu Nah, dia. betul nggak? Pantes. Oh iya. Siapa sih yang sering Pantes. kesana? Gitu. Sekarang kita jualan, bikin kopi, baristanya jutek banget. Ya. Beli apa Mbak? Ya udah kalau gitu. Terus orang yang Dibanting-banting pergi gitu kita ya. nggak bilang makasih, apaan sih besok gak mau kesini lagi, pelayannya buruk. Nah Ya, gitu. bener. Itu kayak after sales service menurut saya gitu. Nah itu Menarik ya. tadi tipsnya. Tipsnya. Nah kalau motivasinya ya, kalau motivasinya
jangan takut untuk memulai. Nah, Nah itu dia. Ya. Jangan Kadang kan terlalu- kita takut wah nanti keluar modal banyak, habis itu bisnis nggak jalan. jalan. Kebanyakan para pengusaha itu orang yang gila. Kalau Ya. orang gila itu dia Oh. nggak mikir resikonya apa, jadi Bentar, ya bentar, udah Mbak. Dia kan aku gila berarti, Mbak. sedikit. Mas, Cuma takut ada ambulan datang ke sini terus udah selesai. Iya, dia pasti akan menerima segala resikonya. Aku udah siap Hmm. sama model yang saya keluarkan, saya siap resiko untuk bangkrut. Tapi naudzubillah ya jangan sampai Ya. bangkrut. Nah, tetap harus mau belajar. Jangan Iya. ngerasa kalau kita itu aku udah bisa nih, aku udah bisa jualan. Tapi kan kita nggak tahu tren masyarakat itu selalu berkembang. Hmm. Nah, di situ kita harus ngerti nih kopi yang lagi diminatin yang Diminatin. mana, produk yang laku gimana. Kalau dia nggak laku, ngapain kita jual? Kita nggak dapat keuntungan dong. Iya. Ya, itu harus dieliminasi, diganti dengan produk baru. Makanya harus ada inovasi dan kreasi gitu. Asik, keren banget ini. Iya. Oh iya. Oh iya. Jadi memang kalau saya pernah dengar ya Mm. dari YouTube ini kata Bu Sadino, kapan harus berbisnis? Ya sekarang juga. Iya. Waktu yang tepat untuk berbisnis. Kapan waktu yang tepat untuk memulai? Sekarang juga. Ya, gitu. Kenapa, Mas? Iya, kapan mau harus mulai berbisnis kan? Mm-mm. Iya sekarang juga kan gitu kan. Iya. Jangan nunggu kapan-kapan. Terus bisnis yang baik itu yang gimana? Bisnis yang dimulai. Mulai. Betul. Untuk berdua nih, Iya. Kenapa Mas berdua? berdua silakan. Sekarang pakai ini Mas, pakai tali Mas. Oh gitu ya. Iya iya. Jadi untuk berdua nih closing Maaf statement. yang di rumah. Iya. Closing statement dari Mas Febri dulu. Iya. Saya kira untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Rembang dari mulai lahir sampai yang Ya, besar dari- dan ya. dewasa ibaratnya seperti itu gitu. Jadi seorang desainer itu tumbuh dan berkembang itu untuk menjadi sesuatu. Jadi ketika kita mau untuk berkarya, maka teruslah berkarya karena memang karya itu akan menjadi harapan kita di masa depan. Kita nggak bisa ngelihat 1 tahun atau 2 tahun sekarang, Ya, tapi betul. 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Jadi tetap teruslah berkarya dan jangan lupa beribadah. Oh, siap. Religius sekali ya. Iya, Saya Mas. ini. Mau berdua Mas langsung di sini enggak? Iya. Mbak Putri silakan. Ayo, closing statement-nya. Iya. Khususnya di bidang kuliner. Kuliner. Nah, Ya. di Rembang ini kan akan menjadi Rembang City apa? Smart Smart City. City. Ya. Kalau kita bisa mengembangkan kuliner dengan baik, otomatis para wisatawan yang datang ke Kota Rembang, dia tidak hanya untuk mendatangi tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah. Ya. Otomatis Dia mereka juga pengen akan ke mencicipi kuliner. makanan atau minuman yang ada di Kota Rembang. Baik yang itu warisan tradisional yang Leluhur. terdahulu ataupun yang kekinian. Jadi lebih bervariatif. Jadi mereka nggak bosan. Kalau misal ada yang suka memang makanan khas, ada yang pengen ngopi atau Ngopi. makan di tempat kekinian juga ada. Jadi memang harus benar-benar dikembangkan untuk menunjang sektor pariwisata Oke. sehingga menghasilkan kembali lagi pundi-pundi Pundi-pundi uang uang. untuk menjalankan perekonomian Kota Iya. Rembang. Jadi ekonomi kreatif dalam arti ini subsektor desain produk dan kuliner adalah salah satu dari subsektor unggulan yang memang benar-benar bisa membangkitkan apa ya istilahnya perekonomian masyarakat di masa pandemi dan nanti setelah pandemi ini berakhir. Sehingga mari teman-teman di Kabupaten Rembang untuk selalu belajar meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga di masa setelah pandemi ini kita akan siap dengan satu kreativitas baru dan memang langsung bisa cepat menyesuaikan diri dan akhirnya adalah menuju ke kesejahteraan bersama, kesejahteraan mandiri, terus kesejahteraan
masyarakat. Gitu nggih. Eh, saya sebagai host di podcast pada kali ini, terima kasih kepada para pemirsa. Oh iya, ini sebagai door prize untuk teman-teman yang mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Saya akan minta jawaban dari masing-masing penonton atau pirsawan. Pirsawan kok jadi ini ya kaku gini ya. Jadi intinya gini, Udah seperti calon presiden aja. iya saya kok jadi gini, teman-teman yang mau dapat HP bisa menjawab pertanyaan saya di link di bawah ini nanti, di bawah ini nanti ya, bawah ya. Siapa nama kedua narasumber kita pada kali ini? Terus kemudian mereka berdua ini sebagai pelaku subsektor apa, namanya apa, subsektornya apa, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang pada kesempatan hari ini ingin mendapatkan satu buah handphone, bisa mengirim jawabannya di link di bawah ini ya nanti ya. Terima kasih, oke. Saya tutup. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin. Salam kreatif, Mbak. Ini, Mbak. Asik.